Halo semua, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang obligasi. Bukan ke obligasi itu bagus atau tidak, tapi lebih ke persepsi masyarakat selama ini. Apakah ketika pemerintah menerbitkan obligasi atau dia berhutang obligasi, itu sama dengan cetak uang, gitu ya. Nah, kalau kita mau memahami obligasi, kita harus sedikit tahu tentang konsep pengelolaan negara. Jadi negara itu punya yang namanya APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, pendapatan dikurangi belanja, kalau selisihnya positif disebut surplus, selisihnya negatif disebut dengan defisit. Jadi kalau orang bilang APBN defisit itu artinya pendapatan negara, sorry, kalau APBN defisit artinya pendapatan negara lebih kecil daripada pengeluarannya. Nah, untuk menutup defisit itu, pemerintah menerbitkan obligasi. Nah, cuman pada saat menerbitkan obligasi ada batasan-batasan. Itu sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara. Nah, pada saat pemerintah defisit menerbitkan obligasi, apakah itu artinya pemerintah mencetak uang? Nah, pertama, ketika pemerintah menerbitkan obligasi, disebut cetak uang atau tidak itu tergantung kepada siapa yang membeli dan dari mana asal dananya. Ya. Misalnya contoh, pemerintah menerbitkan obligasi ORI, pemerintah menerbitkan obligasi atau suku retail. Sekarang ada SBR, Saving Bond Retail, ada Sukri, ya, ada ST, wah macam-macam suku tabungan. Sekarang namanya udah macam-macam. Ada lagi yang Wadiah, ada lagi yang ada semacam wakaf gitu ya. Jadi setiap bulan, hampir setiap bulan selalu ada penawaran obligasi. Ketika bapak atau ibu kerja, kemudian di tabungannya katakan ada dana idle, Anda beli itu 10 juta. Apakah itu disebut cetak uang? Ya jelas tidak. Kenapa? Karena 10 juta yang masyarakat keluarkan itu hasil dari gaji yang disisihkan. Atau kita mungkin punya kos-kosan, kontrakan, dapat pendapatan sewa. Kita punya bunga deposito dapat bunganya. Kita beli reksadana, misalnya dapat bagi hasilnya atau baru kita jual. Nah, jadi uang yang digunakan oleh masyarakat untuk membeli obligasi negara itu bukan uang hasil simsalabim jadi duit gitu ya. Nah, pembeli obligasi selain perorangan bisa juga institusi. Ya, bisa reksadana, bisa asuransi, dana pensiun, yayasan, bank, bisa juga investor asing. Uang-uangnya mereka juga bukan uang simsalabim. Kalau kayak reksadana, itu ada upaya penghimpunan. Misalnya ada tenaga pemasar dari Panin Asset Management menawarkan reksadana ke Bapak Ibu. Kemudian Anda menempatkan dana tersebut kami pakai untuk beli obligasi pemerintah. Kalau misalnya uang company gitu ya, uang company misalnya ada yayasan atau bank, mereka mendapatkan keuntungan, keuntungannya disimpan di perusahaan daripada idle dibelikan obligasi. Itu juga bukan cetak uang Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena sekali lagi uang untuk membeli obligasi tersebut berasal dari hasil kerja keras daripada masyarakat ataupun perusahaan dan itu menggunakan dana milik mereka. Nah, pembelian obligasi itu apa namanya macam-macam, Bapak Ibu. Kalau kita beli obligasi ori atau suku retail, itu ada IPO-nya. Jadi kita ngomong konteksnya beli di pasar perdana ya. Itu beli pada saat IPO. Ya. Sementara kalau seri-seri yang untuk investor institusi yang kita sebut dengan fixed rate FR, PBS, Project Based Sukuk, ada juga yang disebut dengan IFR, Ijara Fixed Rate, ada juga disebut dengan Indon, ya. Itu sudah seri-seri yang lebih advance. Itu dilelang setiap 2 minggu. Jadi kalau yang untuk masyarakat setiap bulan, kalau untuk yang obligasi pemerintah yang konvensional 2 minggu, syariah 2 minggu. Jadi tiap minggu. Jadi misalnya minggu pertama konvensional, yang kedua syariah, ketiga konvensional, keempat syariah lagi. Nah, sifatnya itu ganti-gantian ya. Itu jadwalnya bisa dicek di websitenya DJ PPR Kemenq. Nah, bagaimana cara ngitungnya Pak? Berapa yang dia terbitkan? Ini kebetulan saya dapat data RAPBN untuk 2023.
Ya, namanya R itu berarti rencana ya. Rencana itu kan berarti bisa berhasil, bisa tidak, bisa berubah juga dan macam-macam. Nah, cara untuk menghitung kebutuhan negara itu adalah pertama, pendapatannya berapa? Misalnya 2.400 triliun. Kemudian belanjanya berapa? 3.000 triliun. Ya. Belanja dikurangi pendapatan, ya, disebut dengan defisit. Nah, 598. Nah, angka inilah yang nantinya akan dicapai oleh pemerintah melalui penerbitan obligasi. Cuma kalau misalnya kita lihat di sini ada pembiayaan hutang 700, ya. Ada investasi minus dan seterusnya. Kalau feeling saya sih yang diterbitkan bukan yang 598, tapi yang 696. Tapi anggap saja kalau untuk level basic, eh, anggaplah angka 600 triliun ini. Ini yang menjadi target penerbitan obligasi tahun 2023. Kenapa? Karena defisit. Kalau misalnya dia nggak terbitkan obligasi, pilihan lainnya menaikkan pajak. Apa nggak ribut orang kan? Nah, jadi biasanya seperti ini dilakukan penerbitan obligasi. Nah, untuk penerbitan obligasi itu biasanya ada aturannya. Dalam 1 tahun defisitnya tidak boleh melebihi, kalau saya nggak salah ya, itu 3%. Nah, ini di bawah 3% masih aman. Kemudian akumulasi daripada hutang-hutang yang diterbitkan itu tidak melebihi 60% daripada PDB. Nah, kurang lebih aturannya seperti itu. Nah, katakan kita pakai angka yang 600 triliun itu. Nah, dalam 1 tahun itu kan ada libur lebarannya, libur ini, libur itu. Kadang-kadang kalau libur nggak ada lelang gitu. Kadang-kadang kalau target pemerintah sudah tercapai, dia juga tidak ada lelang di akhir tahun. Nah, jadi berdasarkan itu saya asumsikan setahun ada 40 minggu kerja. Nah, kalau 600 triliun dibagi dengan 40 minggu kerja, berarti setiap minggu itu kurang lebih ada lelang 15 triliun. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau dia nggak lelang segitu, targetnya bisa nggak tercapai. Apakah pasti, Pak, 15 T per minggu gitu? Nggak juga. Kadang-kadang orinya misalnya 2 triliun, 3 triliun, sudah dapat 5. Ya. Nah, sisanya baru dia 10-nya dari obligasi FR gitu. Bisa juga pemerintah proyeknya mau dibayar di muka. Jadi dari 600 itu katakan 300 sudah disettle di 6 bulan pertama, ya. Sorry, mungkin 600, mungkin 500-nya disettle di 6 bulan pertama, sisanya baru dicicil di akhir-akhir tahun. Jadi di awal-awal barangnya tersedia, di belakangnya itu lebih susah dicari. Nah, bisa juga pemerintah butuh, tapi pas dia tawarkan ada di lelang, kuponnya terlalu tinggi, atau kalau bukan kupon, yield-nya terlalu tinggi gitu. Investor minta terlalu besar. Nah, karena alasan itu kadang-kadang jadinya harga yang ditawarkan kurang kompetitif. Pemerintah juga bisa mengurangi. Jadi yang tadinya dia butuh let's say 20, yang dia menangkan cuma 3 atau 5 ya. Jadi angkanya bervariasi, tapi intinya total 600 ini dia capai. Angka ini juga bisa berubah Bapak Ibu. Contoh kayak tahun lalu, surplus daripada pajaknya besar sekali. Karena surplusnya dari pajak besar, misalnya di rencana dia bilang dia kemungkinan akan defisit, let's say 600. Dan kita dihitung-hitung ada surplus ini itu, ada penghematan ini itu, cuma jadi 300 gitu. Nah, itu juga memungkinkan perubahan angka yang dilelang. Nah, eh, bagaimana kalau misalkan ya ada satu kondisi pemerintah lelang obligasi undersubscribe, kebutuhannya masih ada. Nah, disinilah peranan bank sentral masuk. Jadi ketika pemerintah membutuhkan dana, dia terbitkan obligasi, tapi yang dia terbitkan tidak mampu diserap oleh pasar. Mungkin juga uangnya tidak ada, mungkin juga dia butuhnya sangat besar sekali. Eh, Maka di sini mekanismenya si bank sentral bisa membeli obligasi. Nah, mekanismenya dikenal dengan sebutan cetak uang. Ya. Cara ini banyak dipakai waktu pandemi, nggak cuma Indonesia, hampir negara di seluruh dunia begitu. Jadi waktu pandemi pendapatan pemerintah yang tadi kita lihat di atas anjlok, bea cukai anjlok, gitu ya. Pada saat yang sama pengeluaran naik tinggi, kan dia nggak PHK PNS. Kalau perusahaan-perusahaan kan mungkin potong gaji, kalau pemerintah kan tidak. Nah, pada saat yang sama karena ekonominya berhenti atau melambat signifikan, harus kasih subsidi.
harus supply vaksin, ya, perawatan-perawatan rumah sakit dan sebagainya. Jadi pengeluarannya tambah banyak, pendapatannya menurun. Nah, defisitnya membengkak, Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin dihitung-hitung, defisitnya misalnya 500, gara-gara ini jadi 800 atau 1000. Nah, jumlah yang ini kalau dia terbitkan, biasanya kan satu minggu cuma 25, 10, 15 gitu. Tiba-tiba jadi 30, 40 mungkin tidak ada yang bisa serap. Atau pemerintah butuh uangnya saat itu juga. Kalau dibagi-bagi nanti udah nggak cukup. Nah, biasanya dalam situasi seperti itu, eh, pemerintah akan terbitkan obligasi, terus bank sentral itu akan membeli obligasi tersebut. Nah, eh, bagaimana cara dia beli gitu ya? Jadi pemerintah kan terbitin obligasi. Nah, obligasi ini anggaplah kayak saham gitu, aset gitu. Asetnya dibeli sama bank sentral. Jadi obligasi akan menjadi bagian daripada aset bank sentral dan dicatat dalam balance sheet-nya. Nah, kemudian ketika bank sentral menerima obligasi dari pemerintah, eh, bank sentral mengkreditkan uang di rekeningnya si bank pemerintah. Jadi kayak saya pemerintah, saya ngasih aset ke bank sentral dia bikin, misalnya saya kasih dia obligasi 100, dia bikin rekening saya bertambah 100. Nah, jadi dengan mekanisme seperti itu, jadinya pemerintah berhutang ke bank sentral. Nah, namanya hutang, Bapak Ibu, bukan berarti pemerintah habis itu ya sudah, dia harus bayar lagi ke bank sentralnya. Jadi nggak gratis, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa mekanisme ini disebut dengan mencetak uang? Karena kalau saya perusahaan, saya kan punya usaha. Saya karyawan, saya punya gaji, gitu kan. Tapi kalau bank sentral kan dia seperti pemerintahan. Dia punya pendapatan mungkin dari clearing-clearing, BI Fas, RTGS, dia dapat bagian, tapi sangat kecil sekali. Eh, Tidak mungkin juga dia bisa punya dana sampai ratusan yang bisa menutup kebutuhan pemerintah. Nah, makanya dia itu cuma mengkreditkan saldo uang ke pemerintah. Nah, itulah yang disebut dengan mekanisme mencetak uang. Nah, jadi kalau saya simpulkan, kalau pemerintah terbitkan obligasi melalui mekanisme lelang, dibeli oleh bank sentral, maka disebut dengan cetak uang atau quantitative easing. Kalau pemerintah menerbitkan obligasi, dibeli masyarakat, bukan cetak uang. Nah, kalau misalnya pemerintah menerbitkan banyak obligasi, yang serap semua masyarakat, bagus, berarti dapat kepercayaan. Nah, yang susah itu obligasinya banyak, yang serap semua bank sentral. Nah, itu yang kadang-kadang jadi perhatian orang gitu. Jadi kenapa suatu hutang bisa nggak laku, kursnya bisa anjlok ya. Kalau misalnya kerjanya bank sentral cuma cetak uang kasih ke pemerintah, kepercayaan masyarakat tidak ada gitu. Kemudian masyarakatnya juga tidak punya uang, tidak punya disposable income kalau bahasanya, atau ekstra uang untuk berinvestasi. Nah, jadi kadang-kadang yang namanya menerbitkan obligasi tidak selalu negatif ya. Kan buat masyarakat yang punya kelebihan uang, dia bisa menempatkan dananya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, berapa persen sih dari hutang pemerintah itu yang merupakan dibeli oleh bank sentral dan berapa yang dibeli oleh masyarakat? Kebetulan saya dapat datanya untuk Indonesia dan Amerika per 2023. Nah, ini saya ambil dari websitenya Kemenq. Ya. Kemenq itu dia punya data kepemilikan SBN rupiah yang dapat diperdagangkan. SBN itu ada yang rupiah, ada yang dolar, ada yang yen, ada yang euro. Ya, ini khususnya rupiah saja. Totalnya di 8 Mei 5.500 triliun. Kalau ditambah dengannya mata uang asing, ya, kemudian ditambah yang non tradable, jadi kan ini yang diperdagangkan. Ada juga seri yang harus di hold sampai jatuh tempo gitu. Nah, itu mungkin 7.000 sampai 8.000 lah. Ya. Jadi yang rupiah 5.500, kalau ditambah sama yang non tradable sama tambah yang mata uang beda itu sisanya mungkin sekitar 1.500 sampai 2.000 triliun. Jadi anggap aja 7.000 triliun. Nah, dari angka ini ya, kalau kita lihat breakdown datanya dimiliki oleh bank, institusi negara, kemudian non-bank dan lain-lain. Jadi kalau Bapak Ibu beli ori masuk di sini. Kalau reksadana Panin beli FR masuk di sini. Kalau dana pensiun asuransi beli sukuk beli obligasi masuk di sini.
Kalau asing di sini namanya non-resident. Ya. Jadi asing itu memiliki 829 dari 5.500. Besar nggak? Ya nggak, Bapak Ibu. Ini kan bukan dari 7.000 T, dari yang tradable aja ya. Ini cuma sekitar 13-14%. Nah, sisanya Bapak Ibu dibeli oleh investor-investor lokal. Nah, investor-investor lokal ini yang bank sentral ini Bank Indonesia. Uh, Angkanya 1.021 triliun ya. Di sini ada 1.400 sama 395. Mohon maaf, saya terus terang kurang begitu tahu mana yang cetak uang, mana yang tidak. Tapi feeling saya sih yang net ini. Ya. Nah, jadi dengan kata lain dari 5.500 triliun tradable, 1.000 triliunnya itu dibeli oleh bank sentral. Nah, kalau dihitung dari 7.000 T, termasuk yang non-tradable, berarti sekitar 14%. Ya. Uh, ini untuk data Indonesia. Banyak nggak? Ya 1.000 triliun nggak kecil. Tapi yang di luar 1.000 triliun kan berarti masih ada 4.500 triliun. Belum lagi yang tradable, non-tradable itu. Ya. Nah, kalau Amerika Serikat gimana? Kalau Amerika Serikat itu dia punya hutang itu sudah mencapai 31,4 triliun dolar. Kalau dirupiahkan berarti dikali 14.500. Jauh lebih besar daripada Indonesia ya. Karena 1 triliun kalau kali 14.500 saja sudah 14.500 triliun. Indonesia punya hutang aja nggak sampai 10.000 triliun gitu loh. Ya, jadi yang Amerika sudah luar biasa besar, 31,46 triliun. Dan kalau kita lihat dia punya porsi yang ada di balance sheet-nya Bank Sentral, ya dari 31,4 ini Bank Sentralnya memiliki 8,5 triliun. Nah, kalau kita hitung ya 8,5 triliun dibagi dengan 31,4 sekitar 26%. Nah, kalau Indonesia tadi dari 7.000 T sekitar 14%. Kalau dari 5.500 ya itu mungkin juga nggak nyampe 20%, sekitar 18-19%. Nah, jadi dalam konteks ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan bank sentral, menurut saya manajemen anggaran negara pemerintah Indonesia masih lebih baik daripada Amerika Serikat. Nah, demikian tentang pembahasan obligasi dan cetak uang ini. Jangan sampai salah ya, dan jangan terlalu terpengaruh dengan omongan-omongan, apalagi tahun politik. Oh, hutang cetak uang, itu dua hal yang berbeda. Selama obligasi dibeli oleh masyarakat, itu bukan cetak uang, itu malah produktif. Menjadi kurang produktif kalau obligasinya tersebut dibeli oleh bank sentral yang uangnya dari mencetak. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk obligasi, Bapak Ibu, itu juga hutang. Bukan berarti setelah diterbitkan, terus enak-enakan gitu aja. Tetap harus dikembalikan. Ya, jadi bukan berarti itu cuma-cuma, habis itu nggak usah ngapa-ngapain. Tetap ada kewajiban bagi pemerintah untuk mengembalikan hutang-hutang tersebut. Nah, demikian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.